Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya Fattahu ya Alim, ya Khabiru ya Mubin, iftah lana futuhal arifin, wa iftah lana abwaab rahmatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, amma ba'du. Para hadirin yang kami muliakan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana pada saat itu Rasulullah SAW sedang beruzlah di Gua Hira. Kemudian di sana datanglah malaikat Jibril untuk mengajarkan Nabi Muhammad SAW tentang Iqra. Iqra, ma ana biqari, kata Rasulullah SAW. Iqra, ma ana biqari, sampai 3 kali. Kemudian pada saat ketiga kali Rasulullah SAW didekap, dan Rasulullah SAW membaca, mengikuti Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau kita melihat Rasulullah SAW itu adalah seorang yang ummi, seseorang yang tidak pandai di dalam membaca dan tidak pandai dalam menulis, sehingga pantaslah Rasulullah SAW itu menanggapi pertanyaan malaikat Jibril dengan mengatakan, ma ana biqari, apa yang aku harus baca. Maka ini sebuah khususiatur Rasul, ini sebuah kekhususan untuk Rasul, bahwasanya Al-Quran itu adalah original dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, ini merupakan sebuah mukjizat yang agung untuk Rasulullah SAW. Nah, ini tidak boleh disamakan dengan umatnya. Kalau kita ummi, itu memang ummi dari sononya, bukan khususiyah seperti Rasul tadi. Nah, maka cara untuk mengeluarkan kita dari kebodohan yang pertama tadi, Iqra. Nah, maka perintah Allah yang pertama itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Yaitu yang pertama, Iqra, bacalah. Nah, di sini pertanyaan, apa yang harus dibaca? Maka kata mufassir, Iqra kulla syai'. Jadi bacalah segala sesuatu. Baca sesuatu yang tertulis, baca sesuatu yang tidak tertulis, diantaranya fenomena alam. Kemudian bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Nah, itu yang harus kita baca. Maka ini tentunya tidak terlepas dari lanjutan daripada kalimat Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini adalah letak perbedaan kita dengan orang-orang non-muslim. Kalau kita Iqra tapi harus bismi rabbikal ladzi khalaq, tentunya kita harus tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini akal itu selalu bergantung kepada iman. Nah, ini bedanya kan, kalau orang muslim akal itu didewa-dewakan tanpa harus menggantungkan akal itu sendiri kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus tetap ketika kita membaca sesuatu, tetap kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memperluas lagi, maka ilmu itu sebenarnya bisa dikatakan kita itu wajibnya itu hanya menuntut ilmu. Tapi faham terhadap ilmu itu sebenarnya tidak wajib. Ya. Faham terhadap ilmu itu tidak wajib. Oleh karena itu terkadang kita belajarnya di kelas, kita belajarnya di majelis taklim, tapi terkadang fahamnya kita itu di tempat yang lain. Bahkan di tempat-tempat yang, mohon maaf, tidak disangka-sangka. Seperti di kamar mandi begitu, atau ketika di dapur,
atau ketika kita sedang berjalan-jalan. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali kepada Ramadan. Apa kaitannya dengan Ramadan? Tentunya pada bulan Ramadan, pengamalan terhadap Iqra itu harus kita benar-benar amalkan, khususnya pada bulan Ramadan. Iqra terhadap Al-Quran, baca Al-Quran. Karena tadi sudah disampaikan bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul Quran. Syahr atau bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya kemuliaan bulan Ramadan terletak pada Al-Quran itu. Nah, itu kenapa Ramadan itu mulia? Karena Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan Ramadan. Semakin banyak kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, semakin berlipat ganda pula pahala atau ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang membacanya. Nah, itu untuk pada bulan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Untuk itu para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama mengkhususkan diri pada bulan Ramadan untuk selalu membaca Al-Quran. Bisa dikatakan Al-Quran itu khusus untuk bulan Ramadan kita jadikan wirid setelah sholat. Mungkin setelah sholat itu kita bisa baca Al-Quran kalau bisa 1 juz. Berarti kalau sudah 1 juz, dalam 5 kali sholat kita sudah membaca dalam 5 waktu itu kita sudah membaca 5 juz. Atau kalau kita tidak mampu, setengah juz, maka kita akan membaca Al-Quran dalam sehari semalam itu selepas sholat 2 juz setengah. Itu terus-terusnya hingga kita berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran. Demikianlah dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar. Mudah-mudahan juga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dengar pada kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis